orang mau pinjaman kur seperti pinjaman modal. Nah, saya nebeng. Itu ada berapa orang itu? 4 orang atau 5 orang itu. Kur itu dikasih 100 juta itu, Mas. Jadi nasabahnya perlu 50. Ya udah saya uruskan, tapi saya nebeng ya 50 gitu. Iya begitu. Ah, itu saya punya modal, saya mainin lagi. Setiap saya membicarakan ini tuh sakit banget. Sampai saya tuh datang ke psikiater kan, dok tolong saya. Kenapa? Apa masalahnya gitu. Dokternya bilang kan, Mas, Ya. saya kecanduan udah banyak, hampir ratusan juta saya habis ini. Nah, dokternya terkejut itu, Mas. Banyak pasien saya yang kayak gini, tapi rata-rata itu laki-laki, cuman Mbak baru Mbak itu perempuan. Nah, di situ saya makin makin jerit istri, tolongin saya, dok. Ya. Saya kabur tuh dari rumah, suami nyariin, di mana katanya dia kan. Saya nggak tega. Itu yang saya sakitkan, Mas. Sakit banget. Bahkan saya sudah berulah begitu pun dia memaafkan. Tapi saya ulangi lagi gitu. Suami baik banget ya. Baik banget, Mas. Utang di bank itu saya 200 juta. Belum lagi yang nebeng sama ke teman-teman itu ada ratusan juta. Ya bisa dibilang saya hampir kena 300 ke 400 juta lah, Mas. Main A, di sini gua udah bukan nih 100 juta, sedangkan gua mau nipu lagi, gua udah gak bisa. Mbak, Mbak. Di tapi kalau Masnya tahu di Oh ya 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 ya. Ya. ah, ah. Siap siap siap. Gimana di DM kayaknya Mbak lagi problem nih. Oh, Gimana gimana? iya, problem problem sangat. Saya seminggu ini tidurnya hanya dengar postingan-postingan Mas di YouTube biar saya dapat pencerahan, belajar dari pengalaman-pengalaman kawan-kawan kan. Dan saya itu memang udah habis akal. Jadi pengen cerita karena kan yang mengalami ini kebanyakan laki-laki, Mas. Sebenarnya banyak cewek Heeh. yang ngalamin gitu. Iya, Cuman iya. cuman mereka itu nggak terbuka aja. Banyak banyak banget kok Iya, yang DM iya. aku banyak banget. Mm-mm. Iya, iya. Gimana gimana? Ya mungkin memang Jadi lebih banyak laki-laki mungkin lebih banyaknya gitu. Cuman iya. Heeh. cewek juga lumayan kayak gitu. Gimana gimana? Ya gitu Mas, saya pengen tahu cara biar akses linknya itu nggak bisa di gampang dibuka gitu aja. Pertama kenal judi online ini kapan? 2000 musim skater itu, Mas tahu skater tak? Mm. Yang Itu tahun chip-chip berapa itu? domino itu. Ya Higgs Domino itu ya. Ah, iya, iya. Jadi kan sebenarnya saya itu agen briling. Oke. Jadi rata memang kalau agen briling ini jual beli chip. Ya, Jadi tahu kan dari kawan sesama agen ini profit ini jual ya. gini cuman masuk keluar itu satu B-nya 5.000 dapat kan. Hmm. Jadi itu kan harus pakai aplikasi biar nampung chipnya di aplikasi dominonya. Oke. Jadi saya download lah. Jadi rame tuh bisa bahkan saya pakai 3 akun itu bisa keluar itu habis lah habis. Jadi ada orang beli gitu kan 1 B. Nanti dia nukarnya lagi ke saya dapat 10 B gitu. Ya. Ada yang beli bahkan ada yang beli 35 ribuan dia dapatnya nanti mau sampai jutaan gitu kan. Jadi saya penasaran Ya. ini apa sih gitu. Kebetulan kan saya ada aplikasinya. Coba klik 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 gitu. Ya. Iya juga gitu kan. Saya tinggal main kan. Stoknya udah ada Ya. gitu. Chipnya sudah ada. Sudah saya beli dari orang-orang. Tinggal main. Ih, enak juga gitu. Rupanya dari situ saya ketagihan. Itu awal mulanya. Oke. Itu berarti mungkin di Di tahun uh-uh. 2019 apa 2020 tuh kira-kira menurut Mbak? 2019 kayaknya itu Mas. Oke, siap-siap. Jadi Mbak ini tadinya adalah agennya istilahnya gitu ya, yang jual chipnya Iya, dari iya, awal uh-uh. BRI Link gitu ya, BRI terus Iya, jual iya, chip. uh-uh. Ah, dari Uh-uh. BRI Link terus jual Ya, chip kan Domino. saya ada counter, jadi kan pulsa pembayaran. Jadi saya satuin, kan biasa itu di counter-counter. Ya, oke. Nah, dari situ ke bawah nih kayaknya menguntungkan nih kalau main kayak gitu. Iya, kebetulan pertama main menang, dikasih menang, Oke. Habis itu mulai kecanduan. kecanduan. Itu lama itu saya Mas.
sampai bisa-bisa saya karena udah habis kan, habis yang saya stok yang saya beli dari orang pun saya mainkan. Bahkan saya punya aplikasi untuk beli langsung ke Play Store-nya gitu. Ada Oke. itu, bukan penampung saja, saya juga beli dari ada itu Play Store-nya kan. Ya. Sampai 3 juta ke 5 juta saya habis satu hari itu. Wow. Sehari habis segitu banyak ya. Iya, iya Mas. 24 jam saya hidupkan. Saya sambil masak aja itu saya jalankan. Ya, 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 ya. Oke, Iya. terus dari Higgs Domino itu pindah ke judi lain atau gimana? Kan ada sempat itu kejadian Haks Domino ditutup tuh, ya kan? Jadi chipnya udah nggak laku. Udah mulai dari situ memang saya udah nggak buka lagi. Walaupun ada orang yang mau jual dengan harga murah segala macam, saya tidak tertarik lagi. Akunnya saya hapus. Terus saya mikir dong, loh, uang saya sudah habis banyak ini di Domino ini. Nah, orang-orang kan beralihnya ke main dana itu, Mas. Main dana itu Kayak gimana? beli skater, kayak beli Oh, skater gitu. Iya. Tapi bukan itu yang saya mainkan, tapi tahu dari pelanggan juga kan, isi dana lah, chip sudah nggak laku, kita ada aplikasi gitu, tapi seperti main skater, tapi langsung duit gitu, bukan chip. oke, Jadi oke, banyak yang isi dana. Jadi saya download lah itu aplikasi judul kan, oke. kayak mana sih, bener nggak gitu, udah bisa dapat duit gitu. Jadi saya download, masukin modal berapa itu ya? 100 kok nggak 200 lah. Nah, saya dapet itu kan, dapetnya sedikit memang, tapi saya hanya ngetes doang kan, dibalik dikasih nggak gitu. Nah, lihat-lihat, cair ke rekening gitu. Oh, sama ini gitu. Jadi dari situlah berlanjut Mas, berlanjut sampai saya itu ya berbohong sama suami gitu, berbohong baru udah habis banyak kan. Saya pinjam. Kebetulan kan saya agen briling dipercaya di kampung itu tuh kalau orang mau pinjaman kurs seperti pinjaman modal, nah saya nebeng. Oke, oke, oke. Itulah semakin dalam. Itu ada berapa orang itu? 4 orang atau 5 orang itu. Jadi setiap teman itu kan kalau kur itu dikasih 100 juta itu Mas. Ya, Jadi nasabahnya perlu 50, ya udah saya uruskan tapi saya nebeng ya 50 gitu. Iya begitu. Itu saya punya modal, saya mainin lagi. Bahkan hasil usaha pun saya mainin, hasil hasil ladang saya pun saya mainin gitu. Jadi ya, udah muak sebenarnya Mas, tapi nggak ya, tahu ya, caranya gimana. ya, Saya ya, ya. pusing gitu. Pusingnya memang udah tahu sih pusingnya harus nutupin gitu kan. Tapi yang paling saya pusingkan itu cara berhentinya itu gimana gitu. Setiap saya membicarakan ini tuh sakit banget. Sampai saya itu datang ke psikiater kan, eh, dok tolong saya. Kenapa? Apa masalahnya gitu. Dokternya bilang kan Mas, Ya. saya kecanduan udah banyak, hampir ratusan juta saya habis ini. Nah, dokternya terkejut itu Mas. Banyak pasien saya yang kayak gini, tapi rata-rata itu laki-laki, cuman baru mbak itu perempuan. Nah, di situ saya makin makin jerit istri, tolongin saya dok, tolongin gitu. Jadi dia ada itu kemarin ngeracik obat itu untuk seminggu. Nah, saya bisa berhenti seminggu itu. Ya. Itu obat Habis, penenang aja. Ya, iya sebenarnya memang iya, saya akuin itu. itu biar Itu dia hanya obat itu penenang, obat biar penenang saya agar enggak, iya. Hmm. Mm-mm. Obat penenang biar adrenalin Saya atau nggak dopamin kepikiran ke ingin judi main. itu Ya, gitu. ya, ya, oke. Terus suami itu usaha juga atau gimana? Iya, kami ada ladang kan, ladang sawit. Ya itulah usahanya kami kami Siap. itu. Berarti sampai detik ini suami nggak tahu juga. Oh sudah, itu yang saya kesalkan Mas. Jadi kemarin saya pernah sempat lari kabur dari rumah kan. Udah puncaknya saya nggak tahu lagi kan. Udah bisa dibilang blank kan. Ya. Saya kabur tuh dari rumah, nggak pulang sehari. Terus suami nyariin, di mana katanya dia kan. Saya nggak tega. Ternyata suami saya aja tidak main judi loh, Mas. Bahkan Ya. dia itu yang saya nyesek banget. Biasa biasa suami yang begitu nah. Jadi saya mikir suami saya ini baik banget. Dia itu nggak pernah yang kenal begituan. Jadi kenapa saya yang begini gitu. Jadi saya merasa bersalah kan. Saya kabur dari rumah. Kabur dari rumah, dia nyariin di telepon, kenapa gini-gini segala macam. Ya udah pulang, kita selesain katanya. Dia maafin tuh.
Jadi di record lah berapa utang kamu kemana aja gitu, ditulisin total segini. Ya udah, nanti kita coba cicil katanya kan, kata suami. Jadi dicicil lah. Nah, di situ saya kumat lagi Mas, karena sudah merasa aman kan. Eh, tapi kumatnya begini, setiap setiap ada hasil panen itu lumayan loh hasil panennya itu per 2 minggu kan bisa sampai 10 ke 12 juta. Nah itu semua habis Mas, bayar bayar tagihan saya, bayar utang-utang saya. Dan saya kesel, seharusnya kami di masa aman. Saya sempat dulu kredit mobil itu bisa Mas 6 juta, Ya, nggak kewalahan saya. Tapi sekarang ya gitu, jadi saya balik lagi nggak betul ini, gitu ya, kan, ya. dah balik lagi, habis lagi. Terus lagi. Itu. Oke, oke, oke. Terus Mbak waktu dari pindah ya dari Higgs Domino pindah ke slot ini berarti kan slot ini itu kan website ya. Jadi Mbak ngeklik Iya, linknya ya. heeh. Iya Oke. benar. Itu di Jadi di berapa situs sangat itu Mbak gampang main? itu Mas. Saya pernah coba itu blokir situs di nggak tahu apa saya pencetin ya namanya udah blank gitu saya pencetin aja HP-nya des saya coba buka kan nggak bisa tapi linknya keluar cuman ketika saya masukkan user ID itu nggak keluar permainannya. Terus saya coba ke HP anak saya bisa. Gitu loh, bisa. Nah saya mainin dulu lagi tuh di HP anak saya. Ya, ya, ya. Mungkin itu udah diblokir sama suami kali, mungkin HP Mbak gitu sengaja gitu. Ya, Linknya gitu ya, enggak bikin Mas. linknya udah. Saya yang blokir, Mas. Soalnya saya Oh, cari-cari tahu, bisa lagi dia. Saya pencet. Memang saya sadar itu saya yang blokir. Ini nggak oh, betul ini, saya harus blokir gitu. Saya yang blokir itu kemarin. Tapi siap. dengan cara begitu pun tidak tidak bisa gitu. Ya, ya, siap. Ya itu ini kayak uninstall M-Banking atau Iya, iya betul. mungkin patah-patahin ATM yang teman-teman lakukan itu bagian kecil aja, Oh, betul, Mas. Betul. Betul bagian sekali. kecil Semua ikhtiar sudah gitu. saya lakuin. Bahkan saya itu berapa kali ganti HP. Saya pecahkan HP, biar nggak itu saya beli lagi. Jadi semua itu nonsen kalau memang nggak dari diri sendiri. Betul. Iya, Betul. jadi tapi kalau buat saya rasa saya ini udah sakit, saya rasa udah di level sakit karena menang pun main, kalah pun main, itu nggak ada, nggak tahu gimana. Melihat suami tahu bahwa Mbak main itu gimana nih perasaan Mbak? Itu yang saya sakitkan, Mas. Sakit banget. Bahkan saya sudah berulah begitu pun dia memaafkan. Tapi saya ulangi lagi gitu. Suami baik banget ya. Baik banget, Mas. Udah punya anak Sudah, Mbak? sudah Mas, sudah. Anak saya 4 paling gede itu baru tahun ini masuk SMP. Oke, oke. Empat udah ada anak empat ya. Iya, Ya, oke, oke. Terus Mbak terakhir main kapan? seminggu yang lalu kurasa Mas. Memang saya udah nggak ada apa-apa lagi, saya nggak berani lagi. Siap, Bahkan siap, siap. utang saya pun belepotan gitu bayarnya nggak nemu gitu. Saya harus pinjam lagi. Jadi sakit memang. Ya. Ada aset-aset yang kejual atau apa gitu nggak? Ada itu waktu kemarin ketahuan sama suami kan, dia kan ada juga kalau di sini namanya lembu ya Mas. Kalau di sana nggak tahu apa ya. Ada itu berapa kemarin sampai 10 atau 15 itu habis semua dijual buat bayar utang saya. Oh, iya, iya. Udah jual lembu 15-an gitu Iya, ya. iya. Terus utang di bank itu saya 200 juta. Belum lagi yang nebeng sama ke teman-teman itu ada ratusan juta. Ya bisa dibilang saya hampir kena 300 ke 400 juta lah Mas. Wow, besar itu Mbak. Oke, oke. Iya, besar Mas. Di luar Ah, nalar saya, di luar kemampuan saya itu sebenarnya. Tapi bisa sampai segitu banyaknya. Saya nggak ngerti itu di mana prosesnya. ya, ya. Bahkan saya rasa itu lebih-lebih sakit dari penyakit apapun. Kita sehat, dikasih tubuh yang sehat, pemikiran yang sehat, tapi itu sakit yang nggak, ya saya nggak tahu lagi itu sakit apa itu. Buat teman-teman yang pada nonton ya, dengerin nih. Ini udah saksi hidup nih, Iya, hidupnya seperti bahkan ini. saya dengar Mas, bahkan saya sempat ada kepikiran jumpain dokter gitu kan. Tolonglah amputasi nih tangan saya dua-dua ini biar jangan saya mencet HP ini gitu. Itulah saking inginnya saya berhenti Mas.
Saya pengen ini tangan nggak ada, jari jemari ini saya tidak mau ada kalau saya gunanya untuk beginian gitu. Saya jadi pembohong ke orang-orang yang biasanya saya dipercaya, yang biasanya koneksi saya banyak itu. Sampai kepala desa pun mau mempercayakan saya untuk pengaturan keuangan pengeluaran dana desa. Saya sampai sempat dipercaya itu karena saya, tapi semuanya nggak ada, jalan semakin sempit, orang curigaan, pokoknya sakit, ngeri Mas, ngeri. Ya. Terus apa keluarga semuanya udah tahu atau gimana? Udah Mas. Mama tahu, adik-adik pada tahu, bahkan saya juga berutang pada mereka. Iya. Gimana respon respon mama gimana? Mama nangis-nangis, sampai dia tuh nangis-nangis, malu. Saya punya anak perempuan seperti ini kan, kalau kalau di kami itu perempuan itu tabu ya Mas ya, kalau yang begituan ya Mas ya. Itu kan itu yang sangat, namanya di kampung-kampung masih masih adatnya itu masih itu kali, jadi Iya masih mengerikan lah adatnya Mas. masih tinggi lah ya. Ya, ya betul Mas, betul. Siap. Oke. Ini pelajaran berharga banget buat teman-teman yang pada nonton. Please Iya, kalian berhenti ini cewek sampai kecanduan sampai heeh. begitunya gitu. Jadi kalian bener-bener stop. Oke, aku pengen balik lagi ke berapa. Oke, nonton videoku Iya, dari kapan? udah ada sebulan sih Mas, sebulan. Ya. Waktu pertama nonton, Mbak apa? Waktu pertama nonton itu saya lebih suka yang ke, kalau nggak salah di PT Masnya itu di YouTube itu ada satu yang menang berapa ratus juta sampai dia umroh, katanya itu ada ya Mas ya. Ya. Judul Mbak besarnya awalnya sih, nemu videoku itu tahu-tahu muncul di beranda YouTube Mbak atau iya, Mbak ngetik heeh. gitu. Ngetik, ngetik, Apa yang korban diketik apa? gitu, Oke. korban judi slot gitu. Heeh. Oke. Terus muncul. Oke. Lah Mbak Muncul, waktu muncul. Heeh. ah, waktu Mbak ngetik itu Mbak tujuannya mau ngapain? Mewaraskan otak, Mas, mewaraskan otak. Ternyata korban itu banyak yang begitu. Jadi stop lah gitu. Memang Oke, Mbak nggak pengen ada benernya gitu, gitu. ya. Jadi Mbak tuh pengen nyari tahu cara berhenti itu gimana Iya, dari korban-korban heeh, itu gitu ya. Oke. heeh. Berarti itu ada bagian usaha Mbak lah kepengen berhenti gitu ya. Iya, iya betul Mas, betul. Siap. Ya itu kenapa aku menanyakan itu aku pengen tahu dulu nih Mbak awal ketemu videoku apa Iya. tujuannya gitu. Pengen tahu dulu. Jadi tujuan Mbak apa Sampai beneran? saya gini loh Mas. Sampai saya itu ketidur malam kan. Itu video-video YouTube Mas itu, yang di YouTube itu saya jalankan sampai saya tertidur. Sampai berapa episode ada yang berulang-ulang, saya dengerin. Tuh, ha, banyak korban, istilahnya begitu, ke diri sendiri gitu. Itu korban banyak gitu. Jadi itu nggak betul, yang kamu lakukan itu nggak betul gitu. Ya. Pokoknya saya apapun saya terima asal saya berhenti Mas. Ya, oke. Asal saya berhenti, saya ikutin ikutin panduannya. Saya pokoknya saya mau berhenti Mas. Ya. Saya nggak sanggup lagi, sakit. Bahkan saya sampai pengen sosialisasi gitu, pengen ada kegiatan sosialisasi biar teman-teman itu jangan kena seperti saya gitu. Karena saya sudah mengalami gitu. Jadi gini, kalau jadi kan banyak juga tuh yang kalau ada postingan Mas itu kan ada komen-komennya kan, saya baca juga tuh. Jadi kalau orang yang memang benar-benar sehat, pasti dia komennya goblok lo, tolol lu, memang betul. Tapi mereka tidak merasakan di posisi kami yang sakit ini. Coba dia merasakan, pasti dia support gitu. Support, kasih jalannya gitu. Kalau aku sendiri aku nggak ngejudge para pemain judi seperti apa. Iya, Yang aku iya. judge adalah yang kemarin aku di video terakhirku tuh aku bilang para pemain judi semuanya tuh tolol, semuanya tuh goblok, semuanya bodoh. Itu karena dikasih jalan, dikasih pemikiran, itu nggak mau Heeh. menerima. Itu kan ebook itu kan apa aku bagikan harganya 49.000. Iya, iya. Terus aku kasih video ada developer atau programmer yang ngehack situs judi online. Di dalamnya tuh dibongkar abis situsnya itu, situs judi slot yang Mbak mainkan. Di Iya, dalamnya iya. itu Heeh. ada presentase. Presentasi lu kalau kepengen menang itu harus melewati berapa ratus kali permainan baru lu bisa memenangkan. Permainan, iya, betul, betul. Dan menangnya pun itu cuman 0, berapa persen dari Nggak balance beratus sama kali uang main. yang kita masukkan. Betul. Nah, itu aku ada videonya. Videonya nggak diupload di YouTube karena
nggak Heeh. boleh sama YouTube karena itu ngehack. Terus aku ada ebook, aku nulis buku Mbak dengan Iya, teman-teman nulis iya buku. Mas. Buku itu adalah panduan cara berhenti. Nah, ada sudah banyak ribuan yang teman-teman yang pada ngorder yang kepengen berhenti. Nah, ini Iya, sebenarnya gratis kan ke teman-teman, tapi aku kepengen tahu seberapa keinginannya teman-teman kepengen berhenti untuk membeli itu. Harganya empat puluh mau sembilan beli itu, ribu. iya. Betul, Itu betul Mas. uangnya itu nggak aku pakai sepeser pun, uangnya itu buat aku sedekah. Jadi di sini Iya buat Mas. Jumat Berkah, buat kasihin ke orang-orang yang nggak mampu, uangnya dikumpulin. Nah, aku kepengen tahu nih teman-teman yang pengen berhenti mau nggak Seberas, seperti itu. Nah, mau mengeluarkan. seberapa besar usahanya untuk berhenti gitu ya Mas ya. Betul, setuju, betul. Jadi mereka kan untuk depo 500 ribu aja 5 menit habis hilang. Coba aku Iya, kepengen tahu, betul. pengen tahu kalian mengeluarkan uang 49 ribu untuk kalian bisa berhenti, panduan kalian berhenti, mau nggak? Nah, yang aku bilang goblok adalah orang-orang yang ngebalik ngejas aku jualan, yang mengata-ngatain aku di Oh, DM, iya. yang ngata-ngatain aku segala macam, bla 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 bla, banyak banget gitu. Itu orang-orang yang otaknya kecanduan rusak, tak ditambah otaknya rusak, nggak ada keinginan berhenti Ya. gitu loh. Padahal di sini Iya, kita betul-betul ikhlas buat ngebantu gitu loh. Dan banyak teman-teman yang lain yang sudah baca bukunya, sudah nonton video itu bener-bener jadi jijik kalau kepengen main judi online. Gitu maksudku iya, iya. itu. Kenapa aku bilang teman-teman yang pada main judul yang nggak pada waras itu pada bodoh karena nggak mau usaha. Kalau Mbak ada usahanya tadi Iya, ngeblok apa segala macam. Mbak sendiri sampai iya. nangis kayak gini kepengen berhenti gitu loh. Itu bagus itu malahan gitu. Oke, jadi aku pengen lanjut ke problemnya Mbak. Gimana cara berhentinya? Bingung cara berhentinya. Kecanduannya Mbak itu Mbak masih dendam dengan uang yang sudah hilang Iya, itu atau betul, gimana? betul. Oh, sebenarnya saya sudah banyak dapat dapat masukan, bahkan saya udah pernah dapat masukan yang sudah tobat dari judi gitu. Dan pernah saya lakuin itu berhenti seminggu doang gitu. Jadi sudahlah yang kamu perbuat ini itu segala macam HP dipecahin, diblokir segala macam, mau m-banking pun sekalipun nggak ada, kalau memang eh, nggak ikhlas sama kekalahan, kamu pasti balik lagi gitu. Ternyata benar, saya pernah ikhlaskan, sudahlah, saya ikhlaskan uang-uang saya mulai dari nol. Nah, saya kerja giat-giat. Nah, sudah masa aman kan tuh, masa aman. Udah nggak ketakutan lagi walaupun utang bisa dibayarkan gitu. Oh, saya masuk lagi, Mas. Nah, itu. Jadi yang betul itu bagaimana gitu. Ya, Sampai saya heran, gimana caranya gitu. Saya ke psikiater loh, Mas. Saya bayar dokter itu, saya bayar obatnya itu. Handphone saya pecahin, saya beli lagi. Situs saya blokir, saya buka lagi. Jadi nggak tahu, ampun, memang benar ampun. Bahkan ini HP, jujur ya Mas, bahkan kalau lihat HP itu saya trauma, pengen nggak lihat HP Android, tapi kerjaan saya di HP juga kan, mau nggak mau jadi ya itulah, memang ya, mengerikan. ya. Gini Mbak, kalau Mbak saranku ya, Mbak kecil kemungkinan bisa berhenti. Kalian sudah melakukan Iya, ikhtiar-ikhtiar tadi, ya, betul. usaha kecil tadi. Mbak udah ngeblokir, Mbak matah-matahin ATM, udah uninstall Iya, banking segala macam. Kalau Mbak nggak ada goals, nggak ada kekhawatiran. Jadi iya, saranku, Mbak harus punya kekhawatiran dulu. Mbak harus khawatir kalau Mbak melanjutkan kecanduannya, melanjutkan permainan itu, ada banyak hal yang terlewati, hal-hal penting dalam hidup Mbak. iya, Jadi betul. Mbak mesti ada kekhawatiran dulu nih. Kekhawatiran tuh, kalau Mbak nggak ada kekhawatiran, nggak bakalan sampai kiamat Mbak nggak bakal bisa berhenti judi. Kekhawatirannya apa? Banyak. Tadi bayangkan banyak hal lah sebenarnya. Mbak udah punya anak 4, Iya, ya kan? Terus kebetulan aja sekarang suami itu masih bisa menerima Mbak gitulah. masih, iya betul Mas, betul. Nah, apakah suami Mbak bakal menerima Mbak terus kalau kejadiannya Mbak terulang kayak gitu? Mungkin secinta-cintanya suami sama Mbak, secinta-cintanya kepengen mempertahankan rumah tangga, ada titik suami juga nanti jenuh dan nggak mau menerima Iya, keadaan yang seperti itu. Nah, apakah Mbak nggak khawatir soal itu? Suami Mbak itu respon yang terakhir gitu tuh udah lebih ke
pasrah atau masih apa tetap ngedukung Mbak atau gimana ya? Oh, lebih ke pasrah sebenarnya, Mas. Dia Hmm. sampai bilang gini, "Oh, udah dimaafin, udah berapa kali, sampai terakhir saya jujur lagi, uang Hmm. ini habis saya buat gitu." Terus dia pusing, diem, kan? Nah, pas waktu saya bilang begitu, besoknya dia ada duit, dikasihnya dia ke aku buat bayar hutang yang saya habisin itu. Terus dia ngomong, terakhir kali yang saya dengar sampai saya juga ketakutan, eh kita udah dewasa. Suami itu orangnya baik banget, Mas, dewasa banget. Kita udah dewasa, anak udah besar. Jadi kalau kayak gini-gini terus mau jadi apa katanya kan? Ya itu tergantung sama dirimu katanya. Kalau mau rumah tangga baik-baik aja, stop itu judi katanya. Terus saya diam, nggak berani ngomong apa-apa. Ya itu terakhir kali saya dengar suami ngomong ke saya masalah judi online itu, Mas. Ya, ya, ya. Siap. Oke, aku lanjutin yang tadi. Jadi Mbak eh, dan teman-teman yang lain ya yang nonton, kalian nggak bakal bisa berhenti kalau kalian nggak punya goals. Ini udah sering banget aku bilang. Iya, Jadi iya kalian betul, harus Mas. punya kekhawatiran. Pertama udah aku bilang Mbak udah punya anak 4. Hmm. Suami juga kebetulan suami sekarang baik-baik aja gitu. Maksudnya masih menerima Mbak gitu. Nah, jangan sampai nanti terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. Contoh kayak teman-teman yang lain kan banyak yang mohon maaf, banyak yang pisah. Iya, iya, Terus banyak lah yang tragis-tragis. Terus Mbak juga di keluarga sekarang ah, apa namanya orang-orang terdekat mungkin sudah nggak percaya, sudah ragu sama Mbak segala udah. macam, Mm-mm. ya kan? Apalagi ibu ya, orang-orang terdekat ya, keluarga terdekatnya gitu kan, kayak ibu tadi nangis-nangis segala macam kayak gitu. Jadi gini Mbak, eh, uang yang sudah Mbak hilang tadi, yang udah habis di judi online, udah, udah, ya udah anggap aja itu Mbak yang aku udah sering bilang sama teman-teman juga, anggap aja Mbak kerampokan, uangnya dicuri hilang, udah nggak bisa ketemu pelakunya, anggap aja kayak gitu. Itu yang paling penting. Udah mau diapain? Soalnya kalau Mbak main terus, kalau soal masalah algoritma ataupun teknis di dalam situs judi online itu, kalau Mbak nonton semua videoku tuh, itu aku udah banyak ngobrol sama bandar, sudah banyak ngobrol sama mantan-mantan bandar yang mereka tuh kasih tahu ngebuka memang di dalamnya itu settingan. Jadi Mbak kecanduan, oke kalau di situ permainannya adalah permainan fair gitu ya. Permainan fair tuh ya kalau Mbak pinter, Mbak jago, Mbak menang kayak Dapat. gitu. Iya, Dapat heeh, gitu. Cuman iya. permainan yang Mbak lakukan, permainan yang Mbak mainkan di judi online apapun, itu semuanya itu settingan. Semuanya itu sudah diatur bandar. Jadi kalau Mbak menang, ya memang bandar ngasih. Kalau Mbak kalah, ya memang Mbak sedang dikasih kekalahan sama bandar gitu loh. Jadi kalau judi nih yang bener gitu ya, ya kayak gaple aja, ada 5 orang, Ya, pasang nyata lima gitu puluh ya, Mas ribu. ya. Ya, ada 5 orang, 50.000 kan terkumpul 250 tuh. Ya, 250 kalau Mbak kalah pasti Mbak tahu duitnya di antara 4 orang teman Mbak ini. Duitnya di situ di salah satu mereka nih ada 4 orang. Larinya Iya, kemana duitnya jelas kayak gitu. Cuman kalau di judi online ini udah fix penipuan Mbak. Itu di setting. Yang sekarang terjadi itu judi online semuanya di setting. Itu bener-bener bukan bohongan. Bukan bohongan. Nanti aku kirimin videonya deh ya. Habis kita ngobrol ini nanti aku kirimin videonya. Biar Mbak nanti nonton videonya, nanti Mbak bakal geli sendiri. Bakalan iya, bakalan jijik lah nanti. Itu memang di setting, Mbak. Algoritma itu di setting, yaitu tadi kalau menang ya dikasih kemenangan, kalau kalah memang dikasih kalah. Itu yang perlu diencamkan baik-baik dan ini saya ngomong berdasarkan fakta. Mbak juga bukan saudara saya, bukan siapa-siapa saya. Kalau Mbak mau hancur, mau berantakan, ya urusan Mbak sama keluarga Mbak gitu. Yang nanggung ya keluarga Mbak lah, yang korban perasaan segala macam. Cuman saya ngasih tahu apa yang saya tahu. Itu yang terjadi seperti itu Mbak di sana. Jadi itu yang paling penting perlu Mbak ancamkan, perlu Mbak pegang baik-baik itu bahwa di situ adalah permainannya permainan di setting. Jadi ya Mbak memang dikibulin.
Mbak dibodoh-bodohin sama permainan itu yang dihandle sama bandar. Itu penting. Jadi selama ini tuh Mbak bukan kecanduan kecanduan hal yang fair. Ya tadi kalau Mbak kecanduannya judi gaple itu masih masuk akal. Kecanduan kepengen main terus mamanya kayak gitu. Mbak tahu kalau Mbak kalah pun tahu di 4 orang itu tadi duit 250-nya ada di situ tadi. Di antara 4 orang, kalau nggak di satu ya di dua, kalau nggak di dua di tiga, kalau nggak di tiga di empat, udah nggak ada lagi. Nah, kalau yang judi online ini nggak. Jadi mereka tuh mantau Mbak, mantau IP Mbak, mantau HP Mbak, mantau pergerakan Mbak. Bahkan mereka tuh tahu Mbak tuh punya duit berapa, kemampuan untuk depo-depo segala macam tuh kemampuannya di angka berapa itu mereka tahu database-nya. Gitu. Itu perlu Mbak pegang bener-bener, perlu Mbak encamkan bener-bener tuh. Itu yang pertama kalau dari sisi permainan di situs judi online. Itu mau di situs judi online apapun, mau situs judi online apa apa aja semuanya kayak gitu. Dan permainan apapun, mau main slot, mau main mahjong, mau main apa, semuanya kayak gitu. Semuanya disetting. Kalau kalian ngomong bahwa judi online itu baik atau judi online itu sebenarnya kalau mainnya pinter bisa menang segala macam, yuk kita diskusi bareng-bareng, duduk satu meja, ayo kita ngobrol. Nggak ada yang berani kayak gitu dari dulu aku nantangin siapa yang berargumen judi ini bakal kalian kalau pintar menang segala nggak ada karena memang permainan karena memang itu penipuan dan dibohong-bohongi pemainnya semakin mbak dendamnya dendam ke sesuatu yang mbak nggak lihat jadi Nggak nggak fair lihat, ya betul, betul mas. ya Yang kecuali mbak sama orang saya tuh face to face saya gitu lihat itu nyata apa enggak itu ya nggak tahu. Tiba-tiba depo aja, tapi ya nggak ngerti gitu. ya iya iya karena itu memang dopamin karena itu adrenalin mbak Iya, udah heeh, kecanduan udah edik nggak memang di luar nalar namanya orang kecanduan kan di iya, luar nalar gitu nggak bisa dikontrol gitu nah sebenarnya kecanduan ada sisi positif ada sisi negatif gitu kalau saya suka olahraga saya kecanduan olahraga kalau saya seminggu aja nggak nge-gym saya pala pusing segala macam gitu biasa banyak orang kecanduan baca buku kalau nggak baca buku stres kayak gitu ada iya. kecanduan positif ada kecanduan negatif kayak gitu kan macam-macam gitu lah nah kebetulan mbak kecanduannya negatif aja kayak gitu jadi Heeh. eh, eh, nggak usah dipertanyakan kenapa kenapa kecanduan segala macam. Memang permainan itu disetting buat bikin orang candu. Udah. Jadi Mbak mesti Iya, sadar itu. iya. Terus yang tadi aku bilang di awal itu Mbak nggak bakalan bisa sembuh, nggak bakalan bisa berhenti kalau Mbak nggak ada kekhawatiran, kalau Mbak nggak ada goals buat berhenti. Mbak harus ada ketakutan kalau melanjutkan permainan itu, Mbak mendapatkan risiko apa, kayak gitu. Jadi nggak bakalan Mbak mau patah-patahin ATM tetap nggak bakalan manjur kalau di dalam diri Mbak itu nggak ada kekhawatiran. Nah sekarang kekhawatirannya Mbak yang tahu sama Tuhan. Sekarang bayangin aja kalau Mbak melanjutkan permainan ini ya, melanjutkan belangsak. Kemungkinan terburuknya adalah bundir kayak teman-teman yang lain. Iya, Pikirannya iya. bundir, kepengen bundir karena Mbak udah nggak merasa dihargai di dunia. Orang-orang udah pada mencemooh Mbak, orang-orang sudah nggak nganggap Mbak segala macam. Mbak udah putus asa, udah pikirannya ke sana. Kalau nanti Mbak tetap meratapi apa yang terjadi sekarang. Nah, oke. Setiap orang tuh punya versi cobaan berbeda-beda. Cobaannya berbeda-beda, masalahnya berbeda-beda. Kebetulan Mbak sekarang mendapatkan Di problem, posisi, mendapatkan masalah iya, seperti kayak gini. iya, It's iya, okay, betul. it's okay, it's okay. Iya, memang memang itu kesalahan. Tapi apakah kesalahan itu nggak bisa diperbaiki? Bisa diperbaiki. Yang penting dari Mbak sendiri ada kemauan. Jadi banyak hal yang perlu Mbak pertanyakan kalau Mbak melanjutkan permainan ini, apa yang akan terjadi di depan? Tadi itu, ya kan? Anak Mbak udah besar-besar, ya kan? Ada 4 anak lagi, itu udah karunia banget. Banyak orang kepengen punya anak aja nunggunya puluhan tahun, ya kan? Iya, Terus Mbak punya suami yang baik, ya kan? Terus masih bisa makan 3 kali sehari, anggap aja kayak gitu. Ya itu yang perlu disyukuri mau diapain gitu. Jangan sampai nanti ada hal-hal yang di luar nalar lagi. Tahu-tahu suami Mbak bener-bener mutusin ceraiin Mbak, pengadilan tek tanda tangan mau Mbak jadi apa? Ya kan? Itu yang tadi. Atau ibu Mbak itu meninggal stroke gara-gara Mbak. Kan banyak yang terjadi kayak gitu. Orang tuanya 3 bulan dengar anaknya bangkrut main judi online orang tuanya meninggal di podcastku banyak yang orang tuanya meninggal gara-gara kepikiran anaknya main judi online itu tadi malu lah kepikiran meninggal dan
meninggalnya betul-betul meninggal karena kepikiran itu tadi, karena depresi itu. Jadi kita harus melihat fakta itu, bukannya saya nakut-nakutin, tapi kita harus melihat fakta itu. Jadi kemungkinan-kemungkinan terburuk kayak gitu kan bisa aja terjadi. Dan contohnya udah banyak kok memang. Kenapa aku kasih contoh itu? Memang contohnya udah banyak. Teman-teman yang pada podcast banyak yang diceraikan, banyak yang istrinya pada gak mau, yang cowok-cowok yang pada main cerai. Itu pertama. Terus tadi orang tuanya meninggal. Ada bahkan yang di podcastku ada orang tuanya gila. Gila bukan meninggal tapi gila. Gila bener-bener gila, dia kebawa ke rumah sakit jiwa karena saking depresinya. Anaknya bangkrut dan mungkin malu entah apa gitu. Jadi itu kan hal-hal buruk yang nggak terduga kan. Nah, itu Mbak yang bikin Mbak harus jadi trigger. Gue nggak mau ini semua terjadi. Gue nggak mau semua ini dialami keluarga aku dan dialami aku. Aku nggak mau anak-anakku terlantar ke depan. Kayak gitu. Jadi sudah, Mbak masih punya masa depan. Nggak usah takut, nggak usah takut. Uang Mbak habis 400 juta itu gitu doang. Nanti kalau memang Tuhan berkehendak bener-bener hal-hal positif itu mendukung Mbak, semesta mendukung Mbak, itu gampang nanti. Rezeki ada aja nanti. 400 juta untuk ngembalikin itu tadi. Mbak nggak bakal bisa mendapatkan uang itu dengan kondisi morat-marit otaknya. Iya, iya betul, Mas. Nggak bakal, gimana sih, mana ada orang di dunia ini yang bisa berpikir jernih, bisa memutuskan sesuatu dengan kondisi otak yang morat-marit, kondisi Lagi pikiran dan bermasalah. hati Iya, morat-marit, masih ada masalah. Mana ada, nggak ada. Kan udah jelas-jelas kan orang yang banyak banyak contohnya. Kalau kita lagi emosi, kalau kita lagi marah, itu jangan pernah ngambil keputusan. Kan udah banyak banget yang bilang kayak gitu kan. iya, Karena apa? iya. Karena pasti keputusannya jelek. Kayak orang lagi mabok, kalau lagi mabok tuh nggak usah ngapa-ngapain segala macam, pasti jelek karena terpengaruh alkohol kan kayak gitu. Jadi gimana Mbak mau berpikir tenang, gimana mau mengambil keputusan yang baik kalau Mbak pikirannya masih morat-marit itu. Jadi Mbak bereskan dulu pikiran Mbak. Oke, it's okay. Badai pasti berlalu. Saya gini kan, hitung tuh keuangan udah minus. Bahkan inilah yang saya rasakan. Kalau saya berhenti, stop, saya nggak ada rezeki gitu. Saya bayar utang. Nah, kalau saya main pasti bisa bayar utang bulanan atau dapat berapa. Tapi malahan makin jong, makin masuk, makin terpuruk Iya, gitu. betul. Kan Mm-mm. kan itu Mm-mm. yang diharapkan ya, itu yang ada di otak para pemain judi ya kayak gitu. Iya, Main judi mm-mm. berharap untuk mengembalikan kekalahan yang kemarin, Mm-mm, uangnya mengembalikan. menang. Berharapnya kayak gitu, uangnya kalau menang mau buat bayar utang, berharapnya kayak gitu. Itu udah di set otaknya sama bandar, nggak bakalan. Pokoknya makin jong. Iya, nggak bakalan. Makanya udah nggak usah berpikir bayarin utang-utang dari judi online, udah nggak usah berpikir kayak gitu, itu Iya, mesti iya, ditutup. iya. Nggak ada yang berhasil dengan cara berpikir kayak gitu, nggak ada, semuanya itu tipu. Udah nggak bakalan, udah 1000% nggak bakalan. Jadi jangan pernah berpikir gua mau main judi online kali aja dikasih menang, kali aja dikasih menang, kali aja dikasih menang, nanti uangnya kalau menang buat bayar utang gua ya yang banyak. Nggak bakalan, gue jamin. Udah nggak usah berpikir kayak gitu. Nah, sekarang yang real aja, yang fakta-fakta aja, yang nyata-nyata aja. Oke, utangnya kemarin berapa ratus juta, ya udah tanggung jawab, Mm-mm. ikhtiarkan, putar otak. Mbak masih diberikan energi, masih diberikan kewarasan, masih diberikan panca indera yang komplit, tangan komplit, semuanya, otak komplit, sehat. Itu gunakan berpikir buat gimana caranya ya mencari income tambahan yang halal biar gua bisa bayarin utang-utang gua. Itu yang perlu dipikirin. Udah gimana caranya, diskusi sama suami, gimana ya, apa aku buka usaha ini, apa ini. Wis dah, yang tugasnya berjuang dulu, nanti hasilnya kayak gimana udah urusan belakang. Udah. Kalau toh Mbak kemungkinan terburuknya nggak bisa bayar utang itu, nggak bakal dibunuh, nggak bakal mati. Emang dengan Mbak nggak bisa bayar utang bakalan ada tsunami? Apa dengan Mbak belum bisa bayar utang bakalan Mbak didatengin terus dibunuh, ditembak? Nggak. Hidup tetap berjalan, tenang aja. Itu kalau Mbak Iya, dia iya. papain nama debt collector apa segala macam, itu Mbak bakal dibelain hak asasi manusia. Nggak bakalan, tenang aja. Cobaannya Mbak ini udah anggap aja ya proses hidup, namanya orang berproses. Mau naik level, mau berproses ya udah dijalani aja. Apa yang terjadi di dunia udah jalanin aja. Masalah ibu nangis, ibu mungkin udah nggak percaya,
orang-orang terdekat nggak percaya, itu risiko, it's okay, dinikmatin aja, diterima aja. Nanti dengan Iya, berjalan waktu nanti bakalan balik. Maksudnya mereka bakal percaya lagi, aku yakin iya, dengan iya, berjalannya waktu. Jadi nggak iya, usah takut. Yang penting Mbak tanggung jawab, ngomong sama iya, pinjol. Gua bakalan bayar utang lu berapa, 50 juta, 100 juta, gua bakalan bayar. Tapi gua nggak bisa bayar sekarang. Tolong kasih waktu gua. Udah, itu bentuk tanggung jawab. Tapi ya Mbak tetap mengusahakan, dalam arti Mbak iya, tetap iya. usaha. Pasti itu Mas, pasti. Ya mengusahakan gitu, kan namanya utang memang perlu dibayar gitu, tapi Mbak Iya, ngomong, it's okay, ngomong, gue bakalan bayar, gue janji bakalan bayar, tapi kasih gue waktu karena gue hidupnya sekarang lagi morat-marit banget, kondisinya lagi kacau banget, kasih gue waktu. Udah kayak gitu, nggak bakalan ada debt collector datang ke Mbak terus nembak Mbak mati, keluarga Mbak semuanya mati, nggak bakalan, mustahil. Jangan gara-gara ketakutan itu Mbak masuk lagi, kali aja masih dikasih terjerumus. kemenangan. Iya, iya, iya. Bisa berpikir kayak gitu, itu udah nggak mungkin. Mbak bisa berhenti, aku yakin Mbak. Ini soal berhenti itu bukan soal Amin, masalah, amin, amin. ini aku udah pernah main atau gimana, enggak, ini soal pola pikir. Kalau aku main bakal bisa ngontrol, udah nggak mungkin, pasti aku bakalan hancur juga, aku yakin, karena aku tahu aku lemah. Kalau aku masuk pasti aku lemah nih, aku nggak mau. Nah, hal apapun itu sebelum aku lakukan pasti aku cari tahu dulu, ini apa cara bermainnya, gimana ininya apa segala macam, aku cari tahu dulu. Makanya aku mengantisipasi, aku nggak mau bermain lah, aku nggak mau nyentuh lah, karena aku udah tahu kalau aku nyentuh aku bakalan hancur kok. Analoginya kayak gini, aku dikasih tahu orang, Ahmad anggap aja, Mas Imam, si Ahmad ini udah kejebur nih, anggap aja udah kejebur sumur yang di dalamnya isinya ular sama ranjau-ranjau. Kakinya Ahmad udah putus satu karena digigit ular, diamputasi, sama badannya hancur gara-gara kena ranjau di sumur itu. Si Ahmad ngasih tahu ke aku, Mas Imam, aku udah kejubur sumur itu, dalamnya 20 meter. Di dalamnya ternyata ada ular banyak banget gigit aku gitu. Ini kakiku diamputasi. Terus kalau itu Ahmad pun bohong, apa gunanya buat aku? Kalau benar, bermanfaat buat aku. Jadi nggak ada hal apapun yang membuat aku nggak percaya sama Ahmad. Kalau aku nggak percaya sama Ahmad, kecuali di dalamnya itu, di dalam sumur ada emas 1 ton, baru aku bisa nggak percaya sama Ahmad. Kali aja Ahmad bohong, karena Ahmad pengen ngumpetin emas di dalam sumur itu, pura-puranya di situ ada ular. Di situ nggak ada apa-apa. Ngapain aku nggak percaya sama Ahmad? Dan aku ngelihat sumurnya dari jauh kelihatan. Oh iya, ada sumur itu. Ternyata sumurnya dalam juga. Terus aku untuk membuktikan itu aku harus mesti jebur ke sumur. Ngikutin Ahmad, kakinya hilang satu. Nggak mungkin dong. Kan aku punya otak. Aku punya naluri. Ya aku pakai otakku. Ya udah, aku coba masukin kambing, taliin tuh kambing. Aku lempar kambingnya ke situ pakai tali panjang ya kan. Karena aku punya otak nih, aku lempar. Coba nanti aku tunggu sejam, kambingnya pas aku angkat jadi apa? Betul. Pas kambingnya aku angkat, kambingnya udah digigitin sama ular, udah kena ranjau bener. Aku membuktikannya seperti itu dong, karena aku ada otak buat mikir, oh caranya Logika. kayak gini biar membuktikan. Nggak perlu aku masuk sendiri ke dalam, karena berisiko. Kalau seumpamanya itu bener gimana? Aku bakalan ikut-ikutan kayak Ahmad, kakinya diamputasi. Kalau aku nggak percaya, ya cara membuktikannya kayak gitu. Kan logikanya kayak gitu. Iya, iya Mas. Betul. Nah, gitu maksudku. Jadi hal apa yang Mbak nggak percaya sama aku, Mbak bukan keluargaku. Kalau Mbak mati bundir segala macam juga bukan urusanku. Mbak rumah tangga Mbak berantakan juga bukan urusanku. Nah, itu kan Mbak dari situ udah bisa nalar dong, Bisa, bisa. ya kan? Nah, itu maksudku udah. Jadi sekarang ngomong sama diri Mbak, ngomong sama Tuhan. Oke, kemarin gua ngelakuin kesalahan berat. Aku udah ngelakuin banyak hal buruk yang bikin otakku jadi rusak kayak gini. Oke, aku terima. Aku bakalan benerin ini. Yakin nanti keadaannya bakalan baik-baik saja. Percaya. Alam semesta ini bakalan berpihak ke Mbak nanti. Tapi syaratnya Mbak berpikirnya sudah fresh dulu, berpikirnya udah bener dulu. Itu yakin, Mbak udah berpikir positif. Udah minta maaf sama suami. Minta maaf sama suami, tekad, janji dalam diri sendiri, gue berhenti. Gue yakin bisa berhenti, karena teman-teman yang lain berhenti. Udah, masalah-masalah utang itu ya udah hadapin aja. Emang yang punya utang Mbak doang? Banyak orang punya utang, bisnisnya bangkrut 600 juta, 1 M, banyak.
Tapi kan otaknya masih waras, masih bisa berpikir. Ya udah cari gimana caranya. Kayak gitu maksudnya. Jadi jangan merasa Mbak itu hidupnya paling menderita sedunia gara-gara problem ini. Enggak. Banyak orang hidupnya tuh masih jauh di bawah Mbak. Jauh banyak banget. Jadi jangan putus asa. Udah nggak apa-apa. Abis ini yaudah happy aja. Yaudah gue udah ngerasa bersalah. Gue bakalan cari cara gimana caranya ngebalikin uang ini. Gimana caranya nebus utang-utang. Udah jalanin kehidupan seperti biasa. Nanti perlahan tapi pasti nanti ya orang-orang itu yang tadinya nggak percaya nanti pelan-pelan bakalan balik apa yang Mbak inginkan. Mbak hidup rukun lagi sama keluarga. Udah harmonis. Udah punya utang ya udah. Oke, kita jalanin bareng-bareng. Udah kayak gitu. Itu dariku kayak gitu. Tapi aku yakin dengan cara berpikir Mbak kayak gitu, Mbak masih waras nih. Masih waras dalam arti tuh secara jiwa tuh orang waras gitu loh. Ya udah. Hampir gila, Mas. Mhm. Tapi percaya deh, pasti bisa berhenti. Percaya sama saya. Aku Amin, yakin. amin, Mas. Amin. Maaf nih, aku omonganku tadi agak sedikit kasar, agak sedikit jorok segala macam. Aku cuman kepengen ngebuka cara berpikirnya aja, ngebuka Iya, fakta iya, Mas. ini yang terjadi gitu. Maaf kalau kalimatnya agak-agak vulgar kayak gitu segala macam. Aku memang mesti ngebuka kayak gitu. Ya, Mengucapkan terima kasih banyak sama Mas Iman Budinya yang mau nerima curhatan saya. ya, Satu hari saya DM tapi responnya cepat. Saya nggak nyangka gitu. Pengen pengen ngomong gitu biar lega. Tapi Masnya ngeresponnya cepat gitu. Jujur ya Mas ya, setelah bicara saya dapat semangat. Saya memang benar-benar niat dan satu kata-kata yang saya dapat dari Mas itu adalah orang yang nggak mampu belum mampu membayar utang itu nggak mungkin diteror sampai dibom gitu. Itu semangat saya, bukan berarti saya mau mengulangi. Saya tidak takut dengan utang itu ya. Itu membuat pacuan saya. Karena kenapa Mas, setelah saya pikir-pikir, yang membuat rasa takut saya itu dengan utang itu yang membuat saya terjerumus gitu. Nah, jadi saya sangat sangat dapat pencerahan. Terima kasih banyak kok Mas Iman. Mudah-mudahan pikiran saya terbuka habis ini. Semangat lagi. ya. Eh, Mas Budinya disehatkan untuk memperjuangkan seperti kami ini, menyehatkan karena terus terang kalau rata-rata itu hampir 70% masyarakat Indonesia itu seperti saya ini. Saya sudah jamin karena saya mengalaminya, Mas. Saya tahu orang-orang sekeliling itu main seperti itu karena saya punya transaksi untuk orang-orang itu gitu. Jadi semangat terus Mas untuk mensosialisasikan yang begini. Ini untuk masa depan bangsa kita juga. Dan buat suami saya, terima kasih banyak masih nerima saya saat ini. Kalau mungkin di keluarga yang lain mungkin saya sudah terbuang. Tapi masih dikasih kesempatan. Buat orang tua saya yang kuat, saya yakin saya bisa. Saya mau berubah, Mas. Dan buat teman-teman yang seperti saya, ayolah. Benar yang Mas bilang, nggak ada yang berhasil dengan cara seperti ini. Contohnya kalau main pun dia dikasih menang, itu yang membuat dia terjerumus lagi. Karena kenapa? Dia merasakan kemenangan. Jadi dari kemenangan itu dia main, nah kemenangannya itu udah minus dari kekalahan yang dia lakukan gitu. Itu lagi menumpuk deh. Nah, gitu. Jadi pokoknya saya berterima kasih banyak Mas buat Mas. Doakan saya walaupun kita tidak kenal tapi Mas itu sudah menolong saya. Jujur tadi malam itu saya udah gimana gitu. Apa saya pergi, tapi kalau pergi pun tidak menyelesaikan masalah, malah makin ribet kan. Saya harus tanggung jawab. Saya harus tanggung jawab. Saya berani sumpah, sumpah. Sebenarnya saya sudah seringkali mengucap sumpah ke diri saya, tapi saya beranikan di sini lagi. Saya sumpah apapun resikonya saya akan terima kalau saya main lagi. Dan buat teman-teman, ayolah berhenti. Jangan sampai kita mengalami kesengsaraan yang kita buat sendiri. Gitu. Ini kita sadar membuatnya, kita yang buat sendiri. Itu aja sih, Mas. Ya. Kekalahan yang terbesar dari sini itu bukan duitnya saya rasa. Pikiran, pikiran satu dan otak warasnya. Ya. Kalau uang nggak bilang apa, saya sudah buang uang ratusan juta. Tapi yang saya lebih khawatirkan itu pikiran saya dengan anak-anak saya, dengan keluarga saya. Itu yang lebih berharga buat saya, Mas. Ya benar. Jadi tolong bantuan doanya, tolong tolong kasih solusi-solusi yang baik buat para teman-teman kita yang sama mengalami seperti saya. Itu nggak ada enaknya.
makan apapun dia nggak terasa apa-apa. Tidur itu tidak, walaupun di tiduran seperti apa itu tidak akan seperti yang kita rasakan dengan enaknya bekerja biasa, melakukan kehidupan sehari-hari, itu Mas. Ya, setuju, setuju. Mbak, itu tadi benar-benar pegang Mbak nggak bakalan terjadi apa-apa dengan Mbak belum Iya, bisa bayar iya utang, betul. nggak bakalan Iya, terjadi betul Mas. apa-apa. Itu encamkan Itu jangan pegangan sampai. saya Mas dari Mas, iya. Saya akan pasti bayar Mas, saya akan pasti bayar itu. Tidak mungkin, Ya, apalagi saya orangnya bukan seperti itu dari riwayatnya kan. ya. Mbak ngelihat masa depan anak-anak. Iya, Ada 4 loh ini bayangin, ada 4 anak-anak yang betul-betul membutuhkan kehadiran Mbak sebagai manusia yang normal. iya, betul, betul. Kehadiran Mbak buat mereka itu penting. Itu udah kalau itu udah jadi pegangan, udah pasti bisa berhenti. Besok-besok. Saya akan saksikan ini, janji saya. Saya sembuh, saya akan saksikan di channel Mas. Biar Amin. orang-orang ada pedoman. Ya, Karena nggak main-main Mas. Ini sakit daripada sakit yang saya lebih-lebih dari kalau kalau tumor ada duit disembuhkan. Contohnya seperti ini. Kalau ini itu dari mindset kita sendiri, gitu. Yang nggak tahu apa-apa tiba-tiba sakit, tapi diulangi lagi, dibikin lagi, dan sakit itu semakin dalam. ya, ya, siap-siap. Oke, kalau dari saya itu aja. Iya Mas. Pokoknya doa terbaik buat Mbak, buat teman-teman ini pelajaran banget. Kita ambil hikmahnya. Semoga dari video ini teman-teman bisa ngebuka diri, ngebuka mindset bahwa nggak ada Iya betul. baik-baiknya sama sekali. Untuk bermain judi itu nggak ada baik-baiknya sama sekali. Itu aja. Mbak sehat-sehat terus, keluarga sehat-sehat Amin, terus. amin. Iya, Gak usah takut Mbak. Nanti habis ini Mbak ketemu suami minta maaf. Udah sekarang jam 12 waktunya masak buat anak-anak segala macam. Udah iya, iya Mas. Iya, tadi udah punya utang. Ya udah nggak masalah. Emang yang punya utang Mbak doang. Banyak orang yang sekarang lagi stres mikirin utang, tapi otaknya waras. Kayak iya gitu. Mas. Jadi it's okay. Badai pasti berlalu. Udah Tuhan ini lagi nguji Mbak aja kok. Tenang aja. Iya Mas. Gitu Iya. aja. Ya, percaya. Nanti besok-besok kalau aku pengen ngobrol lagi, ada unek-unek lagi, pengen ngobrol. Apa-apa WA saya aja. Nanti ngobrol lagi kita bisa sharing. Gitu aja ya. Sehat-sehat terus dari Iya, saya. Ya, amin Mas. Terima kasih Mas. Tuhan memberkati Mas. ya, sama-sama. Oke, sehat-sehat terus ya.